Salam, salam damai sejahtera. Dimana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena penyertaan perlindungan Tuhan. Karena kita tahu kita ini apapun yang tidak bisa kita lakukan tanpa seizin Tuhan. Karena kita tahu jika Tuhan ambil yang keluar masuk ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bernapas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa hebat. Kita ini tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah harus kita mengerti untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi kita lahirkan ke dunia ini bukannya untuk menikmati dunia ini, tapi kita dilahirkan ke dunia ini untuk memuji, memuliakan namanya. Karena kita diciptakan beda dengan orang-orang lain, beda dengan ciptaan yang lain. Kita ini tampil beda. Karena apa? Karena kita adalah diciptakan untuk memuji, memuliakan namanya. Kita diciptakan seturut dengan gambarannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun begitu manusia tetap mengeraskan hati. Mulai kita melihat dari Adam dan Hawa, kita sudah membelot dari firman Tuhan. Bahkan kita melihat, bahkan Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah memberi contoh kepada kita, tapi kita belum lagi kembali kepada firman sepenuhnya. Kita masih mengandalkan pikiran kita, masih mengandalkan logika kita, masih mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena memang manusia ini dari dulunya sudah sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Karena apa? Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita, tentu kita tidak layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena kita ini pasti mencari terus kenikmatan, kepuasan di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kepuasan tidak ada. Kepuasan itu hanya sifat sementara. Ketenangan itu bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa mendapatkan kepuasan hidup yang kekal. Jadi kenapa kita tidak mau seperti itu? Karena kita pakai logika kita pakai pikiran kita, sehingga kita ini bertahan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang agak sukar kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak kelihatan, tapi sering berjalan pikiran kita. Makanya banyak manusia pada umumnya orang Kristen pada saat ini melakukan firman Tuhan hanya sekedar, tidak mau sungguh-sungguh karena khawatir terus. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena yang berbicara adalah kedagingannya, karena bicara adalah logikanya, karena berbicara adalah pikirannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di mana di Matius 6 ayat 25 mengatakan hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta
saja pada jalan hidupnya. Jadi Bapak Saudaraku, tidak bisa kita menambah sehasta saja jalan hidup kita ini. Jika Tuhan panggil kita, kita tidak berguna lagi. Karena tubuh kita ini juga kita pinjam. Jika Tuhan panggil, kita tinggalkan yang tubuh kita ini, segala yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mengerti untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Jangan kita khawatir terus sehingga kita mengejar akan dunia ini, sehingga kita lupa akan kemana kita pergi. Pasti kita semua akan meninggalkan dunia ini, tapi kita tidak peduli untuk apa kita kejar dunia ini. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, marilah kita pikirkan dari sekarang kemana kita akan pergi. Karena semuanya kita pasti pergi, tidak ada yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Jadi jangan kita lupa akan kematian, itu pasti kita akan sampai kepada tujuan. Jadi ayat 27 mengatakan kepada kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bakung di langit, di ladang, yang tubuhnya tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan mengatakan kita kurang percaya, kita kurang yakin, kita tidak bersandar sepenuhnya untuk Tuhan, kita tidak berfokus untuk kehidupan yang kekal itu. Kita digoda oleh dunia ini, kita diombang-ambingkan akan dunia ini, sehingga kita halalkan segala cara untuk merebut dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini jika jiwa kita binasa? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang harus kita pikirkan, bukan hal-hal tentang dunia ini. Bukan kita tidak perlu uang, perlu, tapi bukan itu segalanya. Tapi kita adalah paling utama kemana kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang harus kita pikirkan. Jangan kita khawatir akan hal-hal tentang dunia ini, karena tentang dunia ini akan lenyap segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pikirkanlah hal-hal kehidupan yang kekal itu. Jadi selagi kita masih berikan Tuhan kesempatan buat kita, marilah kita kerjakan supaya kita tidak akan bersama-sama dengan iblis dibakar di api neraka. Jadi jika kita kembali kepada firman taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan, tentu kita bersama Tuhan memuliakan namanya. Jadi inilah tujuan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita buat renungan setiap pagi ini supaya kita betul-betul kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap setia, kembalilah kepada Alkitab, ajaran Tuhan Yesus, supaya kita aman, damai, sejahtera, bahagia hidup di dalam dunia ini. Jika kita di luar Tuhan Yesus, tentu kita khawatir terus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.